Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita ketemu lagi di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali saudara, saya bisa menyapa, berjumpa kembali dengan saudara. Mari kita akan siapkan hati kita siapkan diri kita akan berdoa, memuji, menyembah, dan juga kita belajar sebagian daripada firman Tuhan. Saya percaya si sesi ini, Menara Doa ini, saudara akan diberkati, kita akan diubahkan. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau izinkan kami ya Tuhan hadir di Menara Doa ini. Berikan kami ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru. Biar apa minyak urapan yang baru turun ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Beri kami kelegaan, sukacita, ketenangan, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, berikan pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari dari awal katakan, waktu ku takut, haleluya. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari buka suaranya saudaraku. Waktu ku berseru,
Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, ku percaya. Ya Tuhan, kekudusan-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Kekudusan memenuhi siap kami ya Tuhan. Oh ya laba. Kami rindu Yesus. Oh ya laba kasih ini laba. Oh ya laba kasih laba. Mari saudaraku, buka suaranya. Oh ya laba kasih laba. Beri nyanyian pujian bagi. Oh ya berikan suara saudara ke Tuhan. Oh ya laba. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
seperti Kau Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun Tuhan, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun Tuhan, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus. Shalom saudara, kita sama-sama mau berdoa saudaraku yang Kristus. Satu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, kita akan berdoa minta perlindungan Tuhan buat setiap kita masing-masing saudaraku. Berdoa minta perlindungan Tuhan, karena Tuhan itu udah perlindungan kita. Mazmur 91, Kaulah perlindunganku, Kaulah pengharapanku. Saat aku takut, aku mau percaya bahwa Engkaulah perlindunganku. Engkau sang perlindunganmu. Perlindunganmu itu benar-benar sempurna dalam hidup kami Tuhan. Mari saudara katakan ini. Saudara, mari kita fokus dan lihat Tuhan. Seringkali kalau kita selalu terus kita lihat satu tayangan video gambar tentang keadaan dunia sekarang, khususnya Indonesia. Saudaraku, tayangan video atau baca-baca berita tentang COVID, kita perlu tahu faktanya, saudara, untuk berjaga-jaga. Tetapi kalau fokus kita selalu ke sana, akan muncul yang namanya ketakutan. Dan ketakutan ini akan menggerus daripada iman kita. Mari saudara, kita tahu sudah, kita tahu ini. Tapi kita tahu, yang lebih tahu lagi adalah kita punya Yesus yang sanggup pelihara kita, sanggup melindungi kita saudaraku. Kita akan sama-sama minta perlindungan Tuhan. Saudaraku, mari datang kepada Dia. Mari nyanyikan lagu ini saudaraku.
Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut. Aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Aku percaya. Mari saudara buka suaranya. Hanya padamu. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut. Aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tutup mata kita saudaraku. Kita doa ya Tuhan, lindungi kami. Biarlah turunkan perlindungan-Mu ya Tuhan untuk setiap kami. Khususnya anak-anak-Mu yang hadir ya Tuhan. Di menara doa ini ya Bapa. Tuhan, turunkan perlindungan-Mu setiap kami ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan rohani kami. Lindungi ya Tuhan jasmani kami ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan hubungan kami. Lindungi keuangan kami, investasi kami. Karir, pekerjaan anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan lindungi siap kami ya Tuhan. Lindungi ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami dapat melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan penugasan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa dalam nama Yesus, lindungi kami ya Tuhan. Pelihara kami ya Tuhan. Oh ya labakashin, bila berdoa saudara doa. Lindungi keluarga kami. Lindungi anak-anak kami ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan pekerjaan kami. Lindungi masa depan kami ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Lindungi ya Tuhan keluarga kami. Gereja kami ya Tuhan. Kota kami Yesus. Lindungi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oh ya labakasya doa saudara buka suaranya. Mari kita menaikkan syafaat kita. Oh ya labakasya basuh dengan kuasa darah Yesus. Tuhan ampuni dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami Yesus. Basuh kami dengan darah Yesus. Basuh ya Tuhan Indonesia dengan darah. Oh ya labakasya aku bernubuat. Indonesia sembuh. Indonesia sembuh. Indonesia pulih. Dalam nama Yesus. Oh ya labakasya semua anak-anak-Mu yang sakit COVID-19, Tuhan Kau berikan ketenangan. Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Oh ya oh ya
sakit COVID ya Tuhan. Yang ada di rumah-rumah, di rumah sakit ya Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong Indonesia. Tolong kami Tuhan. Tolong Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya Allah, oh ya Allah, kami hanya ingin memandang kepadamu Tuhan. Kami hanya ingin berharap kepadamu Yesus. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah pengharapan kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada satu terobosan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya Allah, curahkan urapan kasih yang melenyapkan ketakutan dalam nama Yesus. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Secara khusus, apapun ya Tuhan yang mereka sedang alami. Entah mereka yang kena sakit penyakit ya Tuhan. Apapun sakit penyakit anak-anak-Mu ini, saudara boleh angkat tangan di screen. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit apapun jenis penyakit saudara. Hari ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus yang mengasihi anak-anak-Mu ini. Sembuhkan mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Dan aku percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan semua sakit penyakit anak-anak-Mu ini. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Tuhan, beri kami kelegaan, beri kami kelegaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, hari ini judul khotbah saya adalah 3 prinsip kebenaran mengatasi kelelahan dan kecemasan. Saudara, kelelahan kecemasan. Saya ambil dari ayat
yang ini adalah ajakan daripada Tuhan Yesus untuk datang kepada dia. Saudaraku, ini adalah ajakan dan juga janji dari Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita, ini dasar ayat kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30, kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Katakan amin. Nah, kata letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu. Kalau orang udah letih lesu. Letih kan capek, lesu ya udah gak ada semangat. Beban berat. Saudara, saya bisa sebut pakai istilah psikologi populernya tuh burnout. Jadi baru ingat lagi, ini burnout, saudaraku. Jadi kata burnout ini, saudaraku, ya, ini orang yang letih, lesu, beban berat. Ini bisa memicu keadaan stres berat. Kalau keadaan letih, lesu, berat atau burnout ini dibiarkan berlarut-larut, itu mempengaruhi kesehatan fisik. Dan juga kesehatan apa? Mental. Saudara, jiwa. Setiap orang, siapapun juga saudara bisa mengalami yang namanya burnout. Saudara, letih lesu dan berbeban berat. Ya. Namun kondisi ini ya saudara lebih banyak terjadi dari orang-orang yang suka maksain diri. Maksain diri untuk mau terus kerja, terus berkarya. Dan beberapa orang yang kurang dapat kayak apresiasi atau pujian, sentuhan-sentuhan. Ya, orang ngalami burnout ini juga karena beban, dia merasa beban kerjanya terlalu berat. Atau masalah kesulitan hidup yang dia sedang hadapi atau alami, dia gak bisa selesaikan. Ini yang bikin burnout, kayaknya kebakar semuanya, sudah habis. Ya, nah ciri-ciri orang yang burnout atau letih lesu dan berat tuh, saya catat begini saudara. Hilangnya minat, gak ada minat. Dan semangat untuk bekerja, untuk ngapa-ngapain tuh udah gak ada deh. Hilang gitu. Tawar, hampa, campak. Terus produktivitas, prestasi itu menurun. Diimbangi dengan imunitas tubuhnya juga menurun drastis. Nah, ciri orang yang burnout ini adalah mudah marah. Mudah tersinggung, mudah marah. Saudara, dan dia akan berusaha untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Bukan cuma isolasi badan, tapi isolasi dari pergaulan. Nggak mau menghubungi, nggak mau dihubungi. Nah, ini orang lagi burnout. Tuhan bilang, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Hari ini ada 3 prinsip kebenaran bagaimana mengatasi yang namanya burnout. Saudaraku, yaitu letih lesu berdasarkan kebenaran firman ini. Setiap kita pasti ngalamin ini kok. Saya juga ngalamin. Saya pendeta juga sering ngalamin. Sampai kalau saya sudah ngalamin seperti ini, saudaraku Kristus, letih lesu, beban berat, saya berhenti. Saya gak mau paksain. Saudara, saya berhenti, gak ada pusing. Karena saya berpikir begini, dunia tanpa saya, dunia tetap jalan. Gereja tanpa saya, gereja tetap jalan. Keluarga saya tanpa saya juga tetap jalan. Kenapa saya harus paksakan diri di saat saya lagi burnout? Inilah waktunya saya berhenti. Istirahat, tenang, pulihkan kembali. Nah, gimana caranya supaya kita bisa masa istirahat, tenangkan diri, pulihkan diri. Gimana caranya? Yesus bilang, saudaraku, ya kan ada 3 prinsip. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Katakan amin, saudaraku. Jadi yang pertama adalah, saudara, kalau saya ngalami letih lesu, beban berat, burnout, saya datang ke Tuhan Yesus. Saudara harus datang ke Tuhan Yesus. Bagaimana kita datang tuh gimana? Datang sama Tuhan tuh gimana caranya datang? Saya mau kasih tahu, biasanya saya datang dengan berdoa. Saya ngomong, bersuara. Saya doa, Tuhan, aku capek,
Aku takut, aku lelah, aku udah sanggup Tuhan. Biasa cuma nangis, kalau udah bisa nangis, lalu nyanyi, saudara sampai keluar macam kadang-kadang tuh kayak lepas emosi ini, semua lepaskan ke roh untuk nyembah. Pada waktu masuk hadirat, di situ dia berikan kita kelegaan. Katakan amin saudara. Jadi teknisnya tuh gimana prakteknya? Ini saya kasih tahu. Begini saudara. Jadi jangan jaim sama Tuhan. Kita harus benar-benar totalitas sama Tuhan tuh gini. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, ukurannya tuh semakin bisa dia. Semakin berani dia untuk terbuka, ngomong apa adanya, enggak malu. Katakan amin saudara, itu yang saya ingin dorong kita semua makin dekat sama Tuhan. Kalau kita kan makin dekat seseorang sama kita tahu nih orang ini dekat, semakin berani kita buka semua. Kalau orang ini enggak dekat, mana berani kita mau buka. Saudaraku, nah ini sama Tuhan, ketika saudara buka, dia akan berikan kelegaan. Katakan amin saudara. Nah ketika sudah buka, sudah sedang ngomong gitu, udah doa, ada cerita. Nah selalu ada tindakan-tindakan yang harus diganti. Karena di dalam hukum alam tidak mungkin ada ruang hampa, nggak ada ya. Saudara, kalau misalnya saudara bisa, ada perasaan negatifnya sudah dihilangkan. Saudara ada isi, nggak mungkin kosong, ada yang kosong nggak. Oleh karena itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan saat kita datang sama Tuhan Yesus supaya kita bisa dapatkan kelegaan? Saudara, apa? Ya, yang pertama kita harus isi, saudara. Apa? Pikiran kita. Katakan amin. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara isi pikirannya dengan firman. Artinya begini, kalau kita lagi sedang burn out, kan saudara sebagai Kristen, kita sebagai orang Kristen, kita pernah baca Alkitab. Kita pernah dengar khotbah, kita pernah catat bahan-bahan khotbah. Jadi saudara, apa masalah yang kita sedang hadapi? Coba kita pikirkan ulang dan doa. Kira-kira firman apa yang harus kita baca? Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi gini, semakin banyak kita mengisi pikiran kita dengan firman, akan semakin banyak kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi pikiran kita, hidup kita. Saudaraku, semakin banyak firman yang kita ketahui, saudara, dan firman itu yang akan memerdekakan kita. Katakan saudara, membebaskan kita dari apa? Dari kelelahan ini, dari kecemasan ini. Saya kasih contoh begini saudara, saya kasih contoh tentang kalau saudara ngerti firman, kita lagi capek, lagi atau ngadapin sesuatu. Refleksnya jangan langsung, ya pasti ada takut, pasti khawatir dan lain sebagainya saudara. Kalau zaman sekarang nih, masa-masa pandemi sekarang, kalau kita demam sedikit aja kita selalu pikirnya apa? Aku kena corona ini. Udah pikiran negatif, pasti saudara kalau demam, kalau dulu kan kita demam lah, flu lah, batuk-batuk, kayaknya biasa. Ya dah, kita minum air hangat, minum mungkin obat flu dan lain sebagainya, tidur selesai. Tapi sekarang, waduh langsung diserang pikirannya aja. Sudah nggak usah. Sekalipun maaf kata, mungkin saudara yang dengar ini lagi sedang kena. Sekalipun kena virus. Kalau kita sudah bisa ngisi, kita datang sama Tuhan. Kita isi dengan firman. Atau pernah diisi firman, kita datang tuh Roh Kudus hidupkan firman yang pernah masuk dalam diri kita. Maka contoh seperti Roma 8 ayat 28. Saudara sudah hafal kan? Saya sudah bahas sering kali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Satu ayat ini kalau saudara isi ke dalam pikiran, lalu masuk dalam pikiran alam bawah sadar. Ketika kita kena apa-apa, saudara, ya kan, kena apa-apa, ada apa-apa. Saudaraku, saudara akan bisa aktifkan seperti Rasul Paulus. Buat Rasul Paulus saudara, ayat ini dan buat kita juga seharusnya. Roma 8:28 adalah ini mendatangkan penghiburan dan kekuatan buat setiap kita.
Katakan saudara, harusnya ini datangkan kekuatan nih. Bagaimana? Saya akan jelaskan begini. Bagi Rasul Paulus, Roma 8 ayat 28 ini memberi dia keyakinan dan kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Akan apa? Pemeliharaan Tuhan. Perlindungan Tuhan yang mutlak dalam hidup dia. Yang ngerti katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala apa saudara? Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Saudara, jadi dengan keyakinan ini saudara, Rasul Paulus memiliki kekuatan. Dia tidak mau mengeluhkan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Apakah keadaan jasmaninya baik atau sehat, atau keadaan jasmaninya sedang sakit. Apakah nampaknya sesuatu itu menguntungkan buat dia atau dia mengalami kerugian. Buat dia saudaraku Yesus, dia gak akan mau mengeluh dan jadi takut atau cemas. Kenapa saudara? Karena dia percaya bahwa semuanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Asalkan dia tahu bahwa dia mengasihi Tuhan dan dia mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi pastikan dalam hidup kita, aku mengasihi Tuhan dan aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku mau jalankan, aku mau lakukan, mau selesaikan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya mengasihi dia, apapun yang terjadi, kita percaya dia pasti turut bekerja. Makanya saudaraku, itu poinnya. Kita bisa, Paulus dengan keyakinan ini, saudara, dia punya kekuatan untuk praktekkan nasihat dia. Untuk apa? Mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara. Saudaraku, ya kan? Dia nasihatin mengucap syukur senantiasa. Kenapa? Karena dia punya pegangan, ada jangkar. Saudara dan saya, kita harus punya value. Atau jangkar lah, kita bilang jangkar. Supaya perahu kehidupan kita tuh, kalau ada ombak besar, badai besar, arus besar, kita tuh enggak hanyut dan tenggelam. Yaitu apa? Firman Tuhan. Firman apa yang saudara pegangan? Value-nya. Ini Roma 8:28 itu penting. Sekalipun saudara mungkin kena sakit. Bahkan sakit. Dokter bilang ini berat dan mematikan. Kalau saudara tahu, dapat. Aku masih punya tugas yang harus aku selesaikan. Dan tugas itu belum selesai. Aku percaya. Ya kan, penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian. Ini harus ada firman-Nya di dalam kita. Saudaraku, harus ada rema dalam diri kita. Saudaraku Kristus. Jadi penting Paulus bisa bersyukur, dia tidak mengeluh. Karena dia pegang Roma 8 ayat 28. Saudaraku Kristus. Jadi gini. Kita tuh tiap hari tuh perang dengan pikiran negatif. Coba aja saudara, ketemu aja sama seseorang yang dinyatakan, wah dia positif tuh, kok COVID. Kita baru ketemu, langsung pikiran kita apa? Aku kena COVID. Kan belum tentu. Betul gak saudaraku? Nah, saya tuh apapun seringkali reaksi kita selalu negatif. Saudaraku. Nah sekarang kalau sekalipun kena misalnya saudara kena nih, ngalamin kena. Saya harus berpikir, ini pasti sembuh kok. Karena aku punya tugas yang belum selesai. Jadi harus ada di ini kan, isi pikiran dengan firman. Makanya saya dapetin gini. Kita bisa mengganti, bukan menghapus ya. Pikiran negatif dengan cara apa? Rasa syukur. Katakan amin saudara. Mengucap syukur. Waktu saudara mengucap syukur, pasti saudara akan mengingat kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang pernah saudara alami dalam hidup saudara. Katakan amin saudara, kalau kita punya pikiran negatif tentang si A, coba saudara mulai ingat kebaikan si A. Lalu ucapkan syukur karena dia sudah pernah berbuat baik sama kita. Itu hilang pikiran negatif kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi kesimpulannya apa? Rasa syukur dan pikiran yang positif itu ibarat tuh gosok gigi tiap hari. Kalau kita nggak pernah setting pikiran kita dengan pikiran firman. Semua pikiran, kalau kita isi pikiran kita dengan firman, pasti pikiran kita akan mikir yang apa? Positif. Katakan saudara, positif, optimis, ada pengharapan. Itu pasti saudara. Nah
Pasti yang keluarnya adalah apa? Rasa syukur. Ini orang yang kelegaan itu datang. Kalau kita datang pada Yesus, kita akan menerima kelegaan, ketenangan, ketentraman, damai sejahtera. Kalau kita datang pada Yesus. Kita datang pada Yesus dengan cara apa? Isi dengan firman. Bukan cuma sekadar kita doa. Harus doa, harus muji, harus nyembah. Saudara, tetapi harus isi dengan firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ini penting buat kita. Ya kan? Saya kasih contoh. Saudaraku. Karena Paulus memegang Roma 8 ayat 28 ini ketika dia dilemparkan bersama dengan Silas. Saudaraku, ya kan? Di penjara Filipi setelah dia dicambuk berdarah-darah. Saudara tahu, bukannya mengeluh tapi malah dia memuji Tuhan. Pada waktu dia memuji-muji Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan nyatakan kemuliaannya. Itu terjadi apa? Gempa bumi. Pintu-pintu penjara Filipi itu terbuka. Sampai akhirnya saudara apa? Saudara? Dia gak pergi. Lalu kepala penjara itu mau bunuh diri. Paulus bilang jangan bunuh diri. Aku gak pergi, gak keluar. Lalu dia berkata apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat. Ya kan kamu harus bertobat, percaya Yesus. Kamu bersama dengan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Akhirnya kepala penjara Filipi dan seluruh keluarganya dilayani oleh Paulus dan menjadi orang percaya dan diselamatkan. Itulah benih Injil. Allah turut bekerja. Rupanya lewat apa saudara? Dia harus mengalami aniaya. Dia harus dibuang ke penjara. Tapi dia bisa bersyukur. Ketika dia bersyukur saudara, itu kan pikiran yang positif. Allah bekerja mendatangkan apa? Kebaikan. Bukan cuma buat Paulus, tapi juga kepada kepala penjara yang menyiksa dia, saudaraku Kristus. Dan kebaikan jadi apa? Ujungnya nanti jadi kebaikan buat pelayanan Paulus. Karena jemaat Filipi yang membiayai pelayanan Paulus. Saudara, ketika jemaat lain belum bisa membiayai dia. Sehingga Paulus tulis, kalau saudara baca surat Paulus kepada jemaat Filipi, itu surat yang paling sering saya baca. Itu luar biasa. Saudara Kristus. Di sini. Tapi dia datang kota Filipi. Tapi dia disiksa lebih dahulu. Dibuang ke penjara. Kata kuncinya kenapa? Paulus mau isi pikirannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Tidak cukup saudara kita isi pikiran dengan firman. Yang kedua kita harus isi hati kita dengan apa? Kasih Tuhan. Katakan amin saudara. Karena kasih Tuhan inilah yang dapat melenyapkan apa? Ketakutan. Waktu saudara dan saya ya kan muji nyembah. Saudara bisa masuk hadirat Allah. Saudara pada waktu saudara rasakan hadirat Allah. Pada saat itulah kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita. Pada waktu kasih Allah dicurahkan dalam hati kita, apa yang terjadi? Kayaknya kita ada kelegaan, ada kelepasan, ada sukacita, kayaknya seger kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Semakin saudara dekat, semakin saudara mengenal Tuhan, semakin saudara akan mengerti akan kasih Tuhan. Semakin kita merasa dikasihi oleh Tuhan, maka semakin besar kemampuan kita untuk melenyapkan yang namanya apa? Ketakutan dan kecemasan. Yang mengerti katakan amin. Saya juga gini, semakin saya percaya bahwa saya dikasihi oleh Tuhan Yesus, semakin saya merasa yakin bahwa Tuhan pasti memelihara hidup saya, memelihara hidup keluarga saya, memelihara pelayanan saya. Ya kan? Kalau saya merasa saya dikasihi kok. Ya kan? Tuhan pasti melindungi saya dan Tuhan pasti memberkati saya. Itu kata kuncinya apa? Karena aku dikasihi. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya kasih contoh dasarnya apa? Di Alkitab ada kisah. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena dia menjamah ujung jubah Yesus. Dia tidak takut saudara kena hukuman karena menjamah jubah Yesus. Orang perempuan yang mengalami pendarahan itu orang yang seperti zaman sekarang nih, dia kena COVID-19 yang tingkat parah. Itu saudaraku, mana boleh sentuh.
Orang sudah tahu dia ini adalah najis. Dia sedang mengalami pendarahan, ada virus. Tidak boleh nyentuh, apalagi Yesus, nyentuh Yesus yang adalah Rabi. Tapi karena dia Alkitab katakan, perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau kita mendengar berita tentang Yesus, pikiran kita tentang Yesus, mata kita tertuju pada Yesus, apa yang kita pikir? Apa yang kita lihat? Kasih. Katakan amin saudara, dia mengasihi. Saudara, dengan kasih yang kekal. Yang percaya katakan amin. Karena perempuan ini percaya bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Makanya pada waktu dia jama jubahnya, saudara, bukan dia dihukum oleh Tuhan Yesus, tapi dia justru disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Ini. Jadi ada kalau saudara lihat, kalau di perjanjian lama itu dua tokoh yang lemah lembut kan. Musa dikenal hamba Tuhan yang lemah lembut. Orang yang paling lembut di bumi. Di kitab Bilangan. Yesus dalam Matius pasal 11 kan, belajar padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah. Di Alkitab cuma dua orang, saudara, dua orang yang berkata bahwa dia lemah lembut. Saya perhatikan. Musa ini hamba Tuhan yang luar biasa. Dia buat mujizatnya saudara. Yang pertama saudara apa? Dia ubah air jadi darah. Bicara apa? Kematian. Musa mau bilang begini, ya kan, bahwa Allah itu adil. Allah akan menghukum setiap orang yang berdosa. Itu Musa. Makanya dia diberikan apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat membuat setiap orang tahu apa yang menjadi dosa dan pelanggarannya. Dosa dan pelanggaran berujung pada penghukuman. Tapi saudara tahu nggak? Mujizat pertama Yesus, dia mengubah apa? Air jadi apa? Anggur. Anggur bicara apa? Sukacita. Kekuatan penghiburan. Yang mengerti kata saudara. Siapa yang saudara fokus? Hari ini jangan fokus COVID-nya. Saudara jangan fokus pada penyakit. Jangan fokus kepada resesi ekonominya. Tapi fokus dan lihat kepada Yesus yang sanggup menyelesaikan ini. Sanggup menyembuhkan ini. Memulihkan ini. Yang percaya katakan amin. Lihat dia. Kalau kita lihat dia, kita gak akan takut. Katakan amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara, kita bisa isi pikiran kita dengan firman Tuhan lewat apa? Saudara ikut menara doa online itu lengkap sebenarnya. Isi pikiran dengan firman, kita belajar firman, saudara bisa catat. Dan juga saudara bisa isi hati saudara dengan apa? Kasih lewat apa? Lewat doa bersuara, nyanyi dengan bersuara. Saudara, ketika kita doa bersuara, nyanyi bersuara, terus nyembah. Saya percaya kita rasakan apa? Hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Roma 5 ayat 5 katakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ketika Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita sedang dipenuhi dengan apa? Kasih Allah. Jadi di masa-masa sulit ini, kalau sudah mengalami burnout, sebenarnya lelah, capek, gak ada minat, stres berat, coba saudara mulai disiplinkan pikiran saudara.
Disiplinkan perasaan saudara dengan memikirkan akan hal ini. Ngomong gini, saudara pikirkan begini atau ngomong. Katakan, saya dikasihi oleh Tuhan Yesus dengan kasih yang sempurna. Saya menolak segala pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan benci saya kepada si A si B. Atau pikiran dan perasaan dibenci oleh si A si B. Kenapa saudara? Kita harus buang pikiran dan perasaan benci. Perasaan membenci atau dibenci. Ini harus diindikan saudara. Dengan rasa apa? Aku dikasihi sama Tuhan kok. Aku dicintai oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Ya kan? Kalau saudara rasa pikiran aku dikasihi oleh Tuhan. Omong saudaraku. Itu akan meningkatkan urapan. Sukacita, kelegaan. Katakan amin saudara. Saudara datang ke Tuhan dengan mengisi pikiran. Dengan firman, mengisi hati dengan apa? Kasih Tuhan. Isi pikiran baca firman atau dengar firman. Isi hati dengan kasih. Dengan cara apa? Nyembah Tuhan. Katakan, kalau saudara simpan perasaan atau pikiran benci atau dibenci, maka urapan Tuhan akan jauh. Makin capek, makin lelah, makin lemah, makin letih, makin lesu, makin berat hidup. Tapi ketika saudara merasa aku dicintai Tuhan, maka saudara akan mengalami kelegaan dari Tuhan. Itu yang pertama, datang sama. Saudara mau datang sama Tuhan? Datang sama Tuhan. Setiap kali saya datang sama Tuhan, itu yang saya buat. Yang kedua, saudaraku Yesus Kristus, Matius 11 ayat 29 dikatakan gini saudara. Pikulah kuk yang kupasang. Saya nggak sempet untuk kasih gambar saudara. Kalau biasanya di Israel itu yang namanya sapi atau lembu. Itu saudara kalau dia membajak biasanya dua. Kuk itu ada kayu. Saudara yang ditaruh di leher sapi untuk membajak gitu. Biasanya dua. Sapi itu misalnya dua gitu saudara. Jadi yang senior satu, yang muda, yang junior satu. Jadi saudara yang junior tuh ngikut langkah daripada yang senior. Yang senior ini akan membimbing yang junior. Nah Tuhan tuh menggambarkan begini. Kamu harus pikul kuk yang kupasang. Artinya apa saudara? Beban yang Tuhan kasih, taruh. Ya, di sini kan ada Tuhan, saudaraku. Artinya apa di sini? Yang kedua gini. Jadi kemana yang junior sapi atau sapi junior ini kemana? Dia ada, yang senior tuh ada. Di mana yang senior ada? Kalau satu kuk. Jadi saya bilang kalau kita mau lepas hidupnya. Ada tenang, tentram, ada damai. Di tengah-tengah kesulitan, kita gak ngalamin burnout. Saudara, kita harus selalu terhubung. Saya bilang, terhubung. Dengan apa? Dengan Tuhan Yesus. Selalu terhubung dengan Yesus. Saya pakai kata terhubung. Maksudnya, bangun kesadaran akan kehadiran Tuhan 24 jam dalam hidup kita. Katakan amin saudara, sadarkan diri kita, sadarkan pikiran kita, sadarkan perasaan kita. Ini Tuhan sertai aku. Jadi kita terus connect, selalu terkonek dengan Tuhan. Ya kan? Nah, Tuhan berkata begini, kita harus memikul kuk bersama Dia. Ya, saudaraku. Ya, kuk adalah sepotong kayu yang menempatkan 2 ekor sapi bersama-sama untuk menarik bajak. Kuk ini membuat beban menjadi lebih ringan dan lebih mudah karena ditarik oleh dua sapi. Jadi sebenarnya pengertian di sini adalah Tuhan mau ngomong begini saudaraku. 2 hari yang lalu saya juga ada kata-kata begini saudaraku. Kita harus tahu batas-batas kemampuan kita. Kita harus tahu keterbatasan kita. Karena Tuhan tidak pernah menuntut kita melakukan sesuatu melampaui keterbatasan kita dengan apa? Kekuatan kita sendiri. Ya, maksudnya nggak pernah biarin, udah kamu ini kan, enggak. Kalau kita melakukan sesuatu melampaui batas keterbatasan kita dengan kekuatan kita sendiri,
maka hal ini yang menyebabkan burnout. Makanya penting sebagai orang Kristen tuh pagi-pagi tuh saat teduh datang sama Tuhan. Waktu saat teduh itu kita ngecas gitu saudaraku. Ya kan, untuk jalanin hidup. Dengan itu yang namanya mikulkuk. Berdua saudaraku, mikulkuk. Terhubung dengan Tuhan. Karena kita memang tidak dirancang untuk jalan sendiri. Enggak. Makanya pentingnya doa terus. Rasa syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, rasa syukur ini sebenarnya membuka saudaraku, membuka surga. Memberi ruang dalam hidup kita. Supaya hadirat Allah, kehadiran Tuhan nyata. Kalau ada kehadiran Tuhan nyata, apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin saudaraku. Nah, Tuhan mau menghendaki kita untuk pikul kuk bersama dengan Dia. Tuhan ingin menanggung beban bersama dengan kita. Jangan rasa sendirian. Saudara, saya ingat saudara, pernah gak saudara berpikir gini? Waktu Saulus dengan SK dari Mahkamah Agama hendak membinasakan orang-orang Kristen. Waktu dia perjalanan menuju ke Damaskus. Saudara tahu gak? Dia ketemu dengan sinar, lalu Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Kayaknya Saulus tidak terlibat di dalam penganiayaan kepada Yesus. Belum muncul ya saudaraku. Waktu itu. Tapi kenapa kau Yesus bilang, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Sebenarnya yang dianiaya Saulus itu siapa saudara? Orang Kristen. Bukankah orang Kristen itu adalah tubuh Kristus? Dan Kristus itu adalah apa? Kepala. Kalau rasa sakit, kalau saudara tangan, anggota tubuh tangan, saudara dicubit atau kena apapun, bukan kena pisau, saudaraku, yang jerit sakit, yang merasakan sakitnya itu apa saudara? Kepala. Katakan amin saudaraku. Jadi artinya di sini saya mau bicara satu hal, bahwa sebagai orang Kristen, saya ingin di masa-masa sekarang, saudara dan saya, kita sama-sama terus terhubung dengan Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara mau lakukan, apapun keputusan yang saudara mau buat, doa dulu. Waktu sudah mau jalankan keputusan itu, terus minta tuntunannya, minta hikmatnya. Katakan amin saudara. Karena dalam kitab Ibrani 13 ayat 20-21. Ini saya ulang lagi ayat ini saudara. Biar masuk kepada saudara. 2 hari lalu saya sudah bacakan ayat ini. Kita buka. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus. Baca yang 21. Kiranya apa? Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saya mau ngomong begini saudara, saya gampangin kata-katanya. Begini saudara. Kitab Ibrani 13, ya pasal 13 ayat 21, ini menjelaskan begini. Kalau kita menanggung beban bersama-sama dengan Yesus, kita gak mungkin burn out. Kita gak mungkin letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Saudaraku, pertama beban kita akan lebih ringan dan lebih mudah. Katakan amin saudaraku. Ya kadang-kadang begini saudara. Kalau misalnya pernah gak saudara gotong? Saya pernah gotong tuh berempat. Gotong kayak semacam kayak tempat tidur sebenarnya, saudaraku. Ya kan? Kan satu di sini, satu sini. Kalau saya nggak ngangkat lebih, dia harus ngangkat lebih keras. Kalau misalnya cook gitu kan 2 gitu. Kalau yang muda tuh nggak kuat, ngerendahin diri aja sedikit, pendekin sedikit. Bebannya kena di mana saudara? Di Yesusnya lebih banyak. Makanya dia ngomong, saudaraku, nantinya kita akan belajar. Jadi bisa lebih ringan. Bahkan kita cuma ikut jalan aja. Semuanya bebannya diri Yesus kalau kita rendahkan diri kita. Tapi kalau kita mau ngangkat
berat ini. Kita berat saudaraku. Ngerti gak perumpamaan saya di sini? Seringkali ini, udah aku bisa. Ya kan? Nah terus yang kedua, lihat gini. Kalau kita pikul beban bersama jalan, terhubung terus sama Tuhan. Bukan cuma lebih ringan, lebih mudah. Saudara, hidup kita. Ya kan kita akan hidup di dalam apa? Damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Oh ada. Sama-sama. Kenapa? Dia janji. Kitab Ibrani bilang janji. Dia akan memperlengkapi kamu. Katanya. Dia akan memperlengkapi kamu dengan apa? Segala yang baik. Apa sih segala yang baik? Kalau Tuhan udah kasih kita anak. Kita mau tanggung jawab, besarkan mereka, didik mereka. Siapkan masa depan mereka. Pasti dia akan lengkapi kita dengan segala yang baik. Itu apa? Dia berikan kita umur yang panjang. Dia akan berikan kita kesehatan. Dia akan berikan kita juga saudara hikmat untuk mendidik mereka. Tuhan juga berikan kita uang untuk bisa biayai sekolah dia. Kasih makan mereka. Katakan amin saudara. Tuhan juga akan kirim orang-orang yang kita butuhkan. Untuk bantu saudara. Ya kan mendidik, mengasuh. Ya kan mengangkat jadi golden connection untuk anak-anak kita. Ini contoh. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi perhatiannya sini. Jangan jadi stres. Ngurus anak kok stres. Pikul beban sama-sama Tuhan. Gimana ya masa depan anakku ya. Gini nih untuk biayain gimana. Gak usah khawatir. Saya ini saksi saudaraku. Gak punya duit pun Tuhan kasih. Jadi dapat tetap kuliah. Karena ada beasiswa. Pokoknya cara Tuhan ajaib deh. Kayak gitu-gitu saudara. Apalagi saudaraku. Saudara khawatir yang di mananya nih. Karena keasal kita taruh di leher kita beban nih sama-sama Tuhan. Makin kita rendah nih makin enteng saudara. Karena Yesus yang nanggung. Itu aja. Kalau saya makin saya tersungkur makin dalam. Makin enteng rasanya. Kalau makin kurang saya masih tegak terus kayaknya. Wah makin berat rasanya. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Nah sekarang di dalam pelayanan. Tuhan kasih visi kamu harus bangun sekolah. Aku akan berikan sekolah ini. Waduh berat Tuhan. Ya berat. Tapi kamu makin rendah. Nanti enteng. Katakan amin saudaraku. Nah itu pelayanan ini. Saudaraku. Semua. Kita coba praktekkan. Ini ayat Matius 11 ayat 28, 29 kan terkenal. Tapi mari sekarang kita praktekin. Kita datang sama Tuhan. Dengan doa pujian penyembahan kita isi pikiran dan hati. Yang kedua kita pikul kuk sama dia. Terhubung terus. Intim. Intim dengan dia. Kalau ada apa-apa doa. Mau apa-apa doa. Kena apa-apa doa. Setelah doanya itu apa? Sampai kita dapatkan tuntunannya, petunjuknya itu apa. Katakan amin saudaraku. Karena saya percaya Tuhan gak akan pernah bisa beri berkatnya, hikmatnya, kuasanya, tuntunannya. Kalau kita gak doa. Harus doa. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga yang terakhir saudaraku. Yaitu apa? Di sini katakan Matius 11 ayat 29 apa? Belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun apa? Ringan. Jadi yang ketiga ada kita harus izinkan Tuhan Yesus apa? Mengubah kita. Tadi saya sudah bahas. Saudara. Mengubah untuk menjadi apa? Izinkan Yesus mengubah kita. Untuk menjadi semakin apa? Lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudara hari ini ngalami yang namanya kesulitan, masalah. Lihatnya begini. Tuhan ajar aku lewat masalah yang aku hadapi ini. Supaya aku makin lembut sama Tuhan. Makin rendah hati di hadapan Tuhan. Katakan amin. Semakin kita lemah lembut dan rendah hati. Kita akan memiliki kekuatan. Daya tahan. Stamina yang semakin kuat. Menjalani kehidupan Kristen kita. Saudaraku, kalau kita belajar terus, mau belajar lemah lembut, rendah hati, gak keras.
Gak mau marah terus. Kalau dibilangin kayaknya tersinggung, marah, gak terima, terluka. Kalau ada nasihat secara langsung, secara tidak langsung, tersinggung. Coba buang kebiasaan ini saudaraku. Setiap apapun yang masuk, entah nasihat itu secara langsung atau tidak langsung, kalau itu memang menyangkut kita, saudaraku, mari lembutkan hati kita. Kita mau belajar. Katakan saya supaya apa? Lemah lembut, rendah hati. Kalau kita tumbuhkan sikap lemah lembut, rendah hati, maka saudara apa yang terjadi? Saudara dan saya akan hidup dalam apa? Kelegaan, ketenangan, damai, sejahtera. Karena lemah lembut, rendah hati itu menghasilkan ini. Beri Tuhan, ya kan? Saya mau kasih tahu, orang-orang yang kita tuh, semua orang bisa burn out. Tapi kalau burn out akhirnya jadi stres, ganggu kesehatan secara fisik dan mental, akhirnya jadi depresi berat. Ini pasti karena apa? Penyebabnya dua, burnout ini. Legalisme, dua saudaraku, saya lihatnya. Apa? Kesombongan dan agresivitas. Kesombongan dan agresivitas. Agresivitas, benar gak nih istilah ini? Maksudnya gini. Yang namanya kesombongan dan agresivitas tuh gini. Buru-buru, mau cepat, mau cepat semua. Saya kasih contoh saudaraku. Tapi untuk bisa mengatasi yang namanya burnout ini ya ini, lemah lembut dan rendah hati. Katakan amin. Saya kasih contoh tentang orang Israel, ya mengalami kekacauan, kehancuran, lalu mereka dibinasakan saudaraku pada hari Pentakosta. Ketika ya kan mereka ini gak sabar nunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Saudara, mereka bukannya menantikan Musa untuk bawa pesan firman Tuhan, malahan secara agresif mendesak Harun membuat patung lembu. Gak sabar. Sabar itu kaitannya dengan apa? Kasih. Ya kan saudara, kasih. Ya, akhirnya mereka dibinasakan. Karena apa? Kesombongan dan agresivitas. Saul tuh ditolak jadi raja, saudara. Ya, jadi raja. Karena apa? Kesombongan dia dan agresivitas. Saul nggak sabar nunggu Samuel tuh datang untuk membawa korban. Ya, saudara, jangan bergerak, jangan lakukan. Saul tuh dengan agresif membawa korban persembahan kepada Tuhan. Saul melakukan apa yang bukan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. 2 hari yang lalu kita bahas, kalau bukan tanggung jawab kita nggak usah kita sentuh. Kalau kita nggak dilibatkan, saudaraku, ya kan, jangan. Harus benar-benar proporsional. Banyak orang Kristen juga mengalami stres, kekacauan, karena ini dua, sombong dan agresif. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan menentukan jalan yang harus kita pilih. Tapi kita harus belajar apa saudara? Lemah lembut dan rendah hati. Izinkan Tuhan ubah kita. Katakan amin saudara. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kepadamulah ia percaya. Apakah saudara hari ini sedang letih lesu dan berbeban berat? Kalau saudara mau memiliki kelegaan, ketenangan, damai sejahtera di Tuhan Yesus, ada 3 hal yang saudara harus lakukan. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan Yesus. Terus terhubung dengan Tuhan Yesus. Belajar jadi semakin lemah lembut dan rendah hati. Siap untuk diubah oleh Tuhan. Saudara mau? Mari kita akan tutup mata kita. Kita akan berdoa saudaraku. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus. Jamah setiap anak-anakmu. Jamah anakmu Tuhan. Jamah pikiran kami. Jamah setiap hati kami. Kami datang padamu ya Tuhan. Beberapa anak-anakmu berkata, aku lelah, aku capek. Aku berbeban berat, aku burn out Tuhan. Yesus, mari saudara buka suaranya. Saudara bisa datang pada dia. Yesus, oh ya laba. Mungkin ada tekanan, masalah, kesulitan. Oh ya laba, kasih doa-doa yang belum terjawab. Ketakutan, oh ya laba, kasih. Hari ini Bapa dalam nama Yesus,
Biarlah ya Tuhan urapan kasih-Mu turun. Beri, lembutkan setiap hati kami ya Tuhan. Lembut, biar kami terus makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ubah setiap kami. Tolong kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus yuk saudaraku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur? Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buka kedua tangan kita saudaraku. Bapakku berdoa untuk kedua tangan yang terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan kedua tangan ini Tuhan. Biar ada penyertaan Tuhan sepanjang bulan Juli ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan dengan kedua tangan ini Tuhan buat berhasil. Tuhan buat beruntung. Tangan ini menjadi tangan Tuhan yang terulur buat jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Kau lindungi sepanjang bulan ini dengan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Engkau kirim ya Tuhan golden connection untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Orang-orang yang tepat pada saat yang tepat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Sebagai kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.